Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tabel kebutuhan nutrien. Untuk yang pertama adalah ayam broiler Cobb 500. Di sini saya mengambil dari cobbventures.com. Nah, dalam panduan ini berisi broiler performance and nutrition supplement. Artinya di sini ada kriteria performance broiler dan kebutuhan nutrien dari ayam Cobb 500. Yang pertama, bahwasanya kita akan melihat tabel yang berfungsi tentang performance objektif dari Cobb 500. Untuk Cobb 500 ini di setiap usianya terdapat beberapa batasan ataupun target. Dari yang pertama itu adalah bobot yang dihasilkan, lalu ada bobot harian, ada rata-rata bobot harian, lalu ada konversi pakan, ada total pakan yang dibutuhkan dalam setiap konsumsinya. Untuk usia 0 sampai 7 minggu, itu target bobotnya itu 193 gram atau kurang lebih sekitar 2 on. Untuk konsumsi hariannya sekitar 33 gram kan. Untuk rata-ratanya sekitar 28 gram dan FCR-nya sekitar 0,76, cukup kecil sekali. Nah, pada minggu kedua itu target bobotnya yaitu sekitar 528 gram atau setengah kilo dengan rata-rata pertumbuhan bobot harian sekitar 60 gram. Untuk FCR-nya 1,03 dan untuk konsumsi harian sekitar 74 gram per ekor. Berikutnya pada usia 21 hari target bobotnya itu sekitar 1018 gram atau sekitar 1 kilo. Untuk daily gain-nya sekitar 79 gram, untuk average daily gain-nya sekitar 49,1. Untuk feed conversion-nya 1,2 dan untuk daily feed consumption-nya sekitar 118 gram atau sekitar 1 on. Nah, dalam 3 minggu ini total kebutuhan pakan sekitar 1,2 kg. Untuk pada usia 28 hari, ini biasanya usia panen kurang lebih, atau 28 sampai 35 hari itu adalah usia panen. Untuk rata-rata bobot hariannya adalah sekitar 90 gram. Untuk FCR-nya diharapkan 1,37, ini yang terbaik. Dan rata-rata konsumsi harian adalah sekitar 156 gram. Dan pada minggu keempat ini total pakan yang telah dikonsumsi sekitar 2,2 kg. Nah, untuk usia 35 hari itu diharapkan ayam Cobb 500 itu memiliki bobot sekitar 2,2 kg dengan penambahan bobot harian sekitar 96 gram dan FCR-nya itu ditargetkan 1,5 dan kalau kita perhatikan total konsumsi ransumnya adalah 3,39 kg. Cukup tinggi. Ini sekilas tentang penambahan bobot badan. Nah, di sini juga akan ada perbedaan antara ayam jantan dan ayam betina. Mari kita bandingkan bersama. Untuk ayam betina, kalau kita perhatikan di sini langsung kita bandingkan ayam betina umur 28 hari ya. Pada umur 28 hari, ayam Cobb 500 betina itu diharapkan memiliki bobot 1.1554 gram dengan rata-rata penambahan bobot hariannya sekitar 84 gram. Dengan konsumsi langsung 148 gram dan pada usia 28 hari ini total konsumsinya adalah 2146 gram atau sekitar 2 kilo dan FCR yang diharapkan adalah 1,38. Perlu diingat ya, 1,5 untuk bobot akhirnya final weight-nya, lalu untuk FCR-nya 1,38, untuk konsumsi langsungnya 2,1. Kita bandingkan dengan ayam betina selanjutnya.
ayam betina umur 28 hari. Ini sangat jauh sekali. Silakan dibandingkan untuk ayam betina pada umur 28 hari itu bobotnya 1,6. Kalau tadi kita kembali ke ayam betina 1,5. Terdapat selisih sekitar 1 on. Ini sangat jauh. Kita lihat FCR-nya 1,36. Betina berapa tadi? 1,38. Selisih 0,02 ya. Untuk konsumsi pakannya 2,146. Untuk jantan berapa ini? Untuk jantan 2,273. Artinya apa? Pada usia segini pertumbuhan jantan itu lebih cepat bila dibandingkan dengan yang betina. Selanjutnya, setelah itu kita akan melihat ini tidak perlu. Nah, ini seperti yang di atas tadi ya, kalau yang ini ya. Perbandingan antara jantan dan betina. Nah, ini adalah kebutuhan nutrisi yang direkomendasikan untuk ayam COP 500. Nah, untuk ayam COP 500 ini ada 4 fase yang dispesifikasikan. Yang pertama adalah starter, yang berikutnya adalah grower, lalu ada finisher pertama dan ada finisher kedua. Kita lihat ayam starter. Ayam starter itu biasanya pada usia 0 sampai dengan 10 hari. Nah, pada usia ini ayam COP 500 itu rata-rata konsumsinya adalah atau total konsumsinya sekitar 180 gram. Nah, untuk periode pakannya 0,0 sampai 8 hari kalau di COP ternyata ya. Untuk struktur pakannya itu berupa crumble, tapi dia crumble yang kecil-kecil ya. Nah, untuk kandungan protein kasarnya sekitar 21 sampai dengan 22%. Untuk kandungan energinya ini dalam bentuk megajoule itu 12,45 atau dalam nilai AMEN-nya yaitu sekitar 2975 kilokalori per kilogram langsung. Nah, di sini terlihat bahwasanya penggunaan asam amino yaitu pada tahap digestible. Yang pertama untuk digestible lysine atau lysine itu sekitar 1,22%, methionine, ada methionine dan cysteine, ada tryptophan dan ada juga threonine, arginin, ada juga valine, isoleucine. Ini berbeda-beda tingkat kebutuhannya. Untuk kalsium kebutuhannya adalah sekitar 0,9%. Nah, untuk fosfor di sini available fosfornya yaitu 0,45%. Lalu ada juga beberapa mineral, ada sodium, ada klorid, ada potasium, dan ada juga asam linolenat. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan kebutuhan grower. Pada fase grower itu pada usia 9 sampai dengan 18 hari, itu total konsumsi ransumnya sekitar 700 gram. Dengan pakan yang diberikan berupa crumble ataupun bisa pellet, ini bertahap pemberian pakannya. Untuk kandungan proteinnya sedikit berkurang, itu sekitar 19 sampai dengan 20%. Kenapa berkurang? Karena pada fase ini sudah tidak lagi mengalami namanya hiperplasia, tapi mengalami hipertrofi atau penambahan ukuran sel. Untuk energinya itu semakin meningkat karena semakin besar ukuran ayam itu energinya semakin meningkat, yaitu sekitar 3025 kilokalori per kilogram ransum. Untuk kebutuhan asam amino bisa dilihat ya, untuk lisin itu menurun, methionine juga menurun. Karena apa? Karena pada fase starter ini dia sudah tidak lagi mengalami namanya hiperplasia atau penambahan jumlah sel, di mana kalau pada fase penambahan jumlah sel ini sangat dibutuhkan sekali namanya protein, terutama asam amino. Nah, di sini asam amino keseluruhan cenderung mengalami penurunan. Yap, memang seperti itu. Lalu juga untuk kebutuhan kalsium ini juga sedikit menurun karena apa?
pertumbuhan itu diawali dengan tulang, otot, dan daging. Nah, untuk kebutuhan available fosforus juga sudah mulai berkurang, sodium dan klorid cenderung tetap. Lalu kita bandingkan dengan fase finisher, yaitu umur 19 sampai dengan 28 hari. Untuk pakan yang diberikan berupa pellet, tapi pelletnya ini kita akan mengenal ya, ada beberapa grade ukuran pellet. Nah, itu akan berbeda-beda. Untuk proteinnya, yang pertama, untuk fase finisher pertama adalah 18 sampai dengan 19%. Sama ya, kalau udah semakin umur yang itu bertambah, maka kebutuhan proteinnya akan cenderung berkurang dan energinya bertambah. Karena apa? Karena ya aktivitasnya semakin banyak, sedangkan untuk protein itu kan harganya mahal. Kalau protein diberikan secara dengan kandungan yang cukup tinggi, maka dia akan membuang-buang biaya produksi. Nah, ini sama untuk lisin berkurang. Pas pada fase finisher juga demikian ya. Lalu ini adalah performan dari bobot karkas dan persentase karkas yang dihasilkan. Pada periode ini, pada bobot hidup ini kurang lebih pada fase 2 kilo pada bobot hidup 2100 gram, maka persentase karkas yang dihasilkan adalah sekitar 23%. Nah ini adalah prediksi dari bobot dan karkas yang dihasilkan antara jantan dan betina pun amat sangat beda. Nah, kita bandingkan dua tabel ini antara jantan dan betina. Kita lihat jantan pada bobot 1588 gram itu persentase breast milk-nya itu sekitar 22,28%. Sedangkan pada betina yaitu sekitar 23,14%. Untuk leg atau bagian ininya, pahatnya itu sekitar 22,32%, sedangkan pada bagian sel sekitar 7,50%. Artinya untuk karkas ini relatifnya masih tinggi yang betina. Nah, ini kebutuhan nutrien berdasarkan keseimbangan asam amino. Nah, ini yang penting. Ini adalah profil asam amino yang dibutuhkan dalam si ayam COP 500. Dari 4 fase ini terlihat bahwasanya kebutuhannya itu berbeda-beda. Kebutuhan balance-nya. Ini untuk vitaminnya, silahkan dibaca. Vitamin saya rasa bisa. Nah, oke. Ini diambil pada tahun 2018. Oke, demikian penjelasan terkait nutrient requirements untuk COP 500. Jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan. Terima kasih.